Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyesalkan masih adanya masyarakat yang abai dan tidak percaya jika COVID-19 itu nyata benar adanya. Diakui Wali Kota pihaknya telah berusaha maksimal untuk melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Namun tetap saja masih ada masyarakat yang tidak peduli dan terkesan cuek. Salah satunya menurut Wali Kota, kelompok masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan adalah pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Banyak di antara mereka yang sama sekali tidak memakai masker dan merasa aman-aman saja. Selain juga di antara mereka tidak lagi menjaga jarak. Kondisi ini diakui Wali Kota menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan pembinaan dan kesadaran tentang bahaya COVID-19. Karena itu, Wali Kota menyatakan telah mengarahkan kepada Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru untuk terus mendatangi pasar tradisional memberikan pemahaman kepada masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena potensi penyebaran COVID-19 juga dapat bermula dari yang pasar. Kita masih lebih waspada itu adalah pasar-pasar tradisional yang sulit untuk menerapkan protokol ini. Nah, di satu sisi itu mereka kan aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan masyarakat. Ini makanya oleh kita kesadaran yang kita minta kepada pedagang. Ya kan? Artinya petugas membimbing tetap ada, pengawasan juga tetap ada. Tapi yang namanya lah sebagian dari masyarakat juga masih sulit untuk kita bimbing untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini tantangan buat kita semua lah untuk memberikan edukasi. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Hingga saat ini Pelabuhan Dumai belum menerima kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia. Informasi tersebut disampaikan Danrem 031 Wirabima yang juga merupakan Komandan Satgas Penanganan PMI Riau, Brigjen TNI M. Syekh Ismet di Pekanbaru. Dikatakannya jika pemulangan pekerja migran Indonesia tersebut masih melalui Batam, Kepulauan Riau, sedangkan untuk melalui Kota Dumai belum bisa dilakukan dan dipastikan kapan waktunya. Kendati demikian katanya, pihaknya terus melakukan koordinasi dan kesiapan yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan matang. Selain itu, ia juga menjelaskan jika belum adanya pemulangan PMI ini juga karena Pelabuhan Dumai belum dibuka pasca pembatasan dan peniadaan mudik yang hingga kini masih diterapkan. Untuk itu, PMI juga belum bisa diterima sebagaimana mestinya. Seperti diberitakan sebelumnya, Dumai termasuk salah satu pintu masuk pemulangan PMI yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan kepulangan PMI di Pelabuhan Dumai untuk dapat mengendalikan kedatangan para PMI ini. Sebab menurutnya jika para PMI nanti tidak dikendalikan, sementara di Riau banyak pintu masuk, maka kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru. Kita membuka di Dumai, kemudian kalau di Kepri ada di Tanjung Pinang. Itu sudah hasil kesepakatan kita dengan komunikasi dengan provinsi. Tentu harapan kita nanti dengan ditetapkannya bahwa Dumai merupakan pintu masuk, kita bisa mengendalikan secara lebih tertib lah. Jadi bisa semuanya terkendali dengan baik. Karena kalau tidak nanti banyak pintu-pintu masuk, kemudian mereka masuk sendiri tidak terkendali. Dengan kondisi perkembangan sekarang itu nanti akan menyulitkan kita semua. Harapan kita ya sudah di Dumai ini nanti semua itu kan sudah berlaku juga. Tahun lalu juga kita lakukan sama. Oke ya. Kapan udah tahu Pak? Apa itu? Kapan kedatangannya para imigran? Saya belum dapat informasi terakhir ya. Siap. Terima kasih Pak Wagub. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Proses belajar mengajar di Kota Pekanbaru sampai saat ini masih belajar dari rumah atau menggunakan sistem daring karena Pekanbaru yang masih berada di zona merah COVID-19. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas. Dikatakan Ismardi, meski tidak semua kelurahan di Pekanbaru saat ini berada di zona merah, namun untuk menekan pertambahan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru, pihaknya memutuskan untuk menghentikan sementara belajar tatap muka di sekolah.
Karena dikhawatirkan dengan mobilitas penduduk yang tinggi di saat Lebaran kemarin, bukan tidak mungkin ada pelajar atau juga tenaga pendidik yang masuk ke wilayah zona merah. Selanjutnya dikatakan Ismardi, pasca Lebaran ini, proses belajar mengajar dengan sistem daring akan dimulai pada 24 Mei ini untuk seluruh SMP dan SD yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kita sudah rumahkan kembali anak-anak, mengingat tingginya tingkat penyebaran virus. Walaupun itu di zona hijau, walaupun itu di zona kuning, itu kan boleh sebenarnya. Tapi untuk menghindari risiko, karena kan perputaran orang beredar itu kan macam-macam. Bisa saja orang di kelurahan merah masuk ke kelurahan hijau misalnya kan, atau seterusnya. Maka mulai Jumat tanggal berapa ya? Sudah 3 minggu lalu, itu sekolah sudah kita dirumahkan lagi. Jadi sekolah belajarnya di rumah, ya kan? Seperti biasa kita menggunakan metode daring, ya sesuai dengan kemampuan guru dan Desi anak. Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Riau kembali memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Riau. Penerapan WFH bagi ASN mencermati penyebaran COVID-19 di Pekanbaru yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN dan tenaga harian lepas atau THL Pemprov Riau. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau Ikhwan Ridwan kepada wartawan di Pekanbaru. Lebih lanjut, Ikhwan mengatakan pihaknya telah membuat surat edaran Gubernur Riau tentang sistem kerja ASN dan non-ASN pada masa adaptasi kebiasaan baru di lingkungan Pemprov Riau. Dalam surat edaran itu, hanya 25% pegawai yang bekerja di kantor secara bergantian, dan itu tergantung kepada organisasi perangkat daerah masing-masing yang mengaturnya. WFH ini diutamakan bagi pegawai yang umurnya di atas 55 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta mereka yang sakit. Kita kembali berlakukan ini Bang ya, WFH Bang ya? Iya, Iya Bang? iya, iya. Oh udah Bang? Mulai hari ini? Iya, surat edaran kan ada tuh. Ini menindaklanjuti kasus di Pekanbaru yang meningkat tuh Bang ya? Iya, iya. Bang itu yang masuk berapa persen Bang? 25. 25%, itu yang khusus untuk yang umur ini ya? 5 tahun ke atas? Yang umur 55, menyusui, ibu hamil, orang sakit. Ya. Berarti yang WFH, berarti semuanya dapat jatah berarti ya? Cuma 25 gitu? Atau gimana? 25% satu, nanti kan per tuh bisa gantian dia. Per kantor ini seminggu masuk, seminggu ini. Tergantung kepala OPD-nya lah. Oh gitu. Iya. Oke, siap Bang. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.